bersama kami Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, pendengar sudah terhubung bersama saya melalui sambungan telepon Bapak Kiai Haji Aminuddin yang akan menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi mengenai tujuan manasik umroh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Al-Fakir bisa menyampaikan kembali Mutiara Pagi yang insyaallah akan bermanfaat baik dunia atau kelak di akhirat. Selanjutnya saya akan membawakan judul tentang tujuan daripada manasik umroh. Pada saat ini banyak umat Islam ya, yang akan menjalankan ibadah umroh. Kalau sudah memasuki bulan Mulud, gitu ya, Rajab, Roah sampai puasa, ini sangat padat sekali para jamaah umroh dari seluruh penjuru dunia. Maka judul kita hari ini adalah tentang tujuan manasik umroh. Tujuan manasik umroh itu adalah tidak ada lain untuk menyempurnakan pekerjaan umroh itu sendiri. Karena ibadah itu harus pakai ilmu, ya. Jadi harus diadakan manasik. Karena orang yang mau umroh itu harus tahu itu ya ilmunya umroh. Seperti orang yang mau haji juga harus tahu ilmunya haji, ada manasiknya. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, zakat, puasa, maka itu harus tahu ilmunya. Oleh karena itu, para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, sangat penting sekali daripada mengetahui apa itu arti umroh, ya, apa itu syarat rukunnya, itu supaya dalam menjalankan ibadah umrohnya jadi sah gitu ya. Perbedaan haji dan umroh gitu ya. Kalau haji itu waktu dan tempatnya khusus. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bahwa haji itu tempatnya khusus dan waktunya khusus gitu ya. Jadi ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot makani sama gitu ya. Bahwa kita ibadah umroh juga harus niatnya itu ya harus tempat yang sudah ditentukan. Itu namanya mikot makani. Nah, kalau mikot zamani otomatis haji itu punya waktu khusus. Nah, kalau umroh itu bebas ya, kapan saja. Oleh karena itu umroh mulai kapanpun bisa gitu ya. Oleh karena itu kita bisa membedakan antara haji dan umroh. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah waktu gitu ya. Waktu itu juga sangat menentukan. Kalau waktu haji itu ya khusus waktunya ya. Dan yang membedakan juga wukuf gitu ya. Wukuf di Padang Arafah gitu. Kalau umroh nggak ada gitu ya. Maka rukun umroh itu cuman ada 4. Ya, rukun umroh itu cuman ada 4. 1, niat. 2, tawaf. 3, sa'i. Kemudian 4, tahallul gitu ya.
Ada yang mengatakan 5, apa tartib gitu ya. Jadi tertib. Padahal itu rukun haji dan rukun umroh dan wajib umroh jadi satu gitu ya. Jadi intinya orang yang jamaah umroh itu harus tahu dulu ada berapa rukun dan wajibnya, dijadikan satu. Jadi rukun dan wajib umroh itu semuanya ada 5 gitu ya. Tadi 4 itu rukun saja, ditambah wajib, jadi ada 5. 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahalul, 5 tartib. Nah ini wajib tahu ya. Karena supaya umrohnya sah harus ada ilmunya gitu ya. Jadi kita dalam beribadah apa saja harus ada ilmu gitu ya. Karena al-amal tanpa ilmu ya mardud. Amal tanpa ilmu ditolak gitu ya. Maka orang-orang yang mau umroh sekarang ini siapapun kita gitu ya. Siapapun lah. Karena saat ini sedang musim-musimnya orang pada berangkat umroh. Maka saya sengaja judulnya dengan tentang tujuan manasik. Jadi tujuannya supaya ibadahnya sah, harus ada manasik. Artinya apa? Pembelajaran ilmu tentang masalah umroh dan haji, itu disebut manasik. Jadi yang pertama niat ya. Niat itu rukun. Dan niatnya juga ada tempatnya. 1, kalau orang Indonesia ya niatnya 1 di Yulamlam. Kalau kita umrohnya langsung ke Mekah, maka di pesawat itu kalau sudah lewat Yulamlam kita harus niat dan harus pakai baju ihram. Cuman agak susah kalau niatnya di kapal gitu ya. Maka ada yang ulama berpendapat boleh di Jeddah gitu ya. Sudah landing ke Jeddah, maka diperbolehkan niatnya di situ, niat umrohnya gitu ya. Kalau orangnya mau langsung ke Mekah gitu. Bagaimana niatnya? Nawaitul umroh ya wa akhramtu biha. Saya niat umroh dan ikhram. Niat umroh dan ikhram. Atau juga labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nah itu ya. Labbaik itu artinya apa? Labbaik, aku datang. Allahumma umratan, menunaikan panggilan umroh. Ya Allah, aku datang menunaikan panggilan umroh. Yaitu niat cukup gitu aja. Labbaik Allahumma umratan. Ya, saya datang memenuhi panggilanmu dengan umroh. Gitu ya, itu niat. Labbaik Allahumma umratan. Kalau dari Madinah, ada orang umrah itu ke Madinah dulu, itu ya, maka nanti niatnya itu di Bir Ali, ya, di Bir Ali. Kalau dari Taif, misalnya orang Taif, itu ya, ada orang juga umrohnya tuh dari Taif, gitu ya, maka niatnya tempatnya di Qarnul Manazil. Nah itu ya, niatnya sama tadi, labbaik Allahumma umratan. Nah sebelum umroh itu disunahkan, apa itu? Disunahkan mandi, ya mandi, sholat sunnah gitu ya. Terus setelah itu pakai baju ikhram, niat. Jadi niat itu sekaligus pakai baju ikhram, itu ya, makanya niat ikhram. Niat ikhram umroh atau haji. Kemudian setelah niat baju ikhram dan haji, ya ikhram umroh atau haji, setelah kita pakai baju kain ikhram itu ya. Kalau laki-laki kan wajibnya pakai kain ikhram, kain yang tidak berjahit itu ya, melambangkan bahwa suatu saat kita ini akan mati gitu ya. Pakai baju kain putih gitu ya. Kalau perempuan bebas saja, yang penting menutup aurat. Maka disunahkan, diperbolehkan baca talbiyah, perbanyak baca talbiyah. Menuju Ka'bah itu menuju tempat
ayat menuju Mekahnya itu diperbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu disunahkan baca talbiyah itu ya. Nah, kalau jamaah umroh dari langsung ke Mekah gitu ya, maka setelah sampai ke Mekah, kita ke maktab dulu, ke hotel dulu, menaruh koper ya, menaruh koper dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita ke Mekah untuk melaksanakan tawaf umroh. Nah, itu jadi syarat rukun yang kedua, tawaf. Tawaf itu apa? Asal kata dari muter-muter. Jadi tawaf itu ya muter-muteri Ka'bah, mubeng-mubengi Ka'bah selama 7 ubengan ya, dengan Ka'bah di sebelah kiri kita gitu ya. Jadi muteri arus gitu ya. Ka'bah itu sebelah kiri kita. Bagaimana cara tawafnya? Cara tawafnya kita diawali dengan lempengan Hajar Aswad. Ya, dengan baca bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar 3 kali baru kita tawaf. Ya. Nah, di dalam bacaan-bacaan tawaf itu di situ ada yang khusus ya, setiap travel masing-masing. Tapi kalau pertama setelah bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar situ amantu bika wa bi rasulika, itu terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, terus ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai rukun yamani menuju Hajar Aswad disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Fattah ya Ghaffar adkhilnal jannata ma'al abrar. Nah, itu disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ya, itu doa sapu jagat. Maka orang-orang yang sudah umroh itu sebenarnya orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dijamin di dunia akan dicukupi, di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu jadi satu putaran itu dari mulai Hajar Aswad ya, karena ada kalau Hajar Aswad itu nanti ada lampu hijau pinggirnya itu ya. Itu dimulai berarti sudah satu putaran terus sampai 7 kali ya. Sudah sampai 7 kali maka kita memisahkan diri dari jamaah gitu ya. Karena di sana itu warungnya ribuan, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur. Nah, kalau bisa disunahkan sholat sunnah tawaf. Setelah minum air jam-jam, maka kita sunnah sholat 2 rakaat sholat tawaf. Gitu ya. Selesai sunnah tawaf, maka kita segera menemui tempat sa'i dan marwah untuk melaksanakan sa'i. Nah, sa'i ini berarti rukun yang ketiga ya. Sa'i, menurut sa'i. Sa'inya dari apa? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Innas Sofa wal Marwata min syairillah. Itu terus ya. Selama 7 kali. Ya, muter-muter. Bukan muter-muter, lari kenceng itu ya. Bukan lari kenceng. Ya, jalan kaki, tapi nanti di situ ada lampu-lampu hijau, kita jalan-jalan kecil, lari-lari kecil gitu ya. Nah, itu selama 7 kali gitu ya. Sofa Marwah 2 kali. Sofa Marwah 2 kali. Itu ya. Selama 7 putaran. Setelah itu yang terakhir apa itu? Bukan terakhir, yang keempat tahallul. Tahallul itu motong rambut. Kalau laki-laki ya disunahkan botak. Dibotak aja udah dibotak ya. Kemudian kalau perempuan cukup dipotong saja gitu ya. Kenapa? Kok urusannya tahallul kok rambut urusannya yang dipotong? Oh, karena rambut itu tempatnya sombong. Biasanya orang karena rambutnya bagus, ganteng, rambutnya bagus, dia jadi sombong gitu ya. Kadang-kadang itu. Dan ada bahasa
orang keras kepala, gitu. Kepala batu, gitu ya. Maka supaya tidak sombong, terjadilah takhallul. Supaya jangan keras kepala, supaya jangan kepala batu, gitu ya. Kemudian yang kelima, tartib berurut-urut. Nah, setelah itu sah jadi orang-orang yang sudah melaksanakan umroh, itu sah umroh 1 kali. Jadi sebenarnya ibadah umroh itu atau haji, ibadah yang paling gampang. Siapapun bisa, karena tidak ada rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Ya seperti membaca Fatihah, membaca surat, nggak ada. Jadi ritual ibadah umroh dan haji itu hanya dalam satu niat dalam hati, yang kedua rukun af'al, pekerjaan saja, ya. Muter-muter nih Ka'bah, lari sa'i, gitu ya, lari-lari kecil. Jadi tidak ada bacaan khususnya apa gitu. Ya bebas saja bacaannya, ya. Yang penting bacaannya zikir, doa, baca Quran, baca sholawat gitu. Nah itu, jadi antaranya ibadah yang paling gampang tuh ya umroh atau haji. Jadi para jamaah dari mana saja dan rombongan siapa saja, travel mana saja ya, kalau mau umroh jangan khawatir ibadahnya susah. Ibadahnya sih gampang, yang susah tuh tempatnya jauh, makanya ada bayarnya. Ya umroh aja bayarnya mahal. Ya mahal karena tempatnya jauh gitu loh. Ya dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah ke Arab Saudi. Belum lagi di sana harus nginep ke hotel, makan, maka ada biaya. Ibadahnya sih di sana ibadahnya sih ya gratis gitu loh ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui di Mutiara Pagi kali ini bisa melalui WhatsApp dan juga telepon di 02314